Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1. La'allakum tattaqun. 2. Nuzulul Quran. 3. Lailatul Qadar. 4. Idul Fitri. 5. Minal Aidin wal Faidin. 6. Maulid dan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Kejayaan agama dan negara. 8. Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ke-9, peradaban dunia. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روحي جبريل المتين. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan di karunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Wa ila ruhi abaihi wa ummatihi wa ihwani wa lil anbiya wal mursalin wa ila al malaikal muqarrabin wal qurrabin wa syuhada wa shalihin wa li kulli washabikum wa la abina adam wa umina wa amatana sallallahu alaihi kullu shay'in la ilaha Fatiha. A'udzu billahi عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila dinihil qawim wa bayyana lana siratihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, khususnya kepada guru agung kita Hadratus Syekh Mursyidina wa murabbi arwahina Muhammad Abdul Baus Saifullah Mansur Qaddasul Sirrah Al-Fatihah. Hadratul Muhtaramin, para wakil talqin dan sahabat aus yang hadir pada malam hari ini, Bapak Yai Anak Asyari, Bapak Yai Nur Fahim, dan Bapak Yai Ikhwan, pemangku hajat pada malam hari ini, Bapak Haji Anwar keluarga. Mudah-mudahan dengan wasilah manaqib seluruh kesulitan dari beliau bersama keluarga dimudahkan oleh Allah. Amin. Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan mudah-mudahan hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhiratnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga kepada kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Sebenarnya saya mencoba berusaha mujahadah untuk ikut itba kepada guru kita Aba Aus. Aba Aus itu kalau hadir di manakib tidak pernah terlambat di pembukaannya. Saya tadi berangkat 4:30 karena pengen niru di macet di tol beberapa jam ya. Saya ingat ketika saya menghadiri sebuah majelis, saya barengan dengan seorang tokoh ulama dari Tulungagung, sesepuh dari Thariqah Sadiliyah, Yai Termizi. Ketika saya agak tergesa-gesa dari Tulungagung pulang menuju Gresik, beliau menyatakan begini, kabeh iki rahmate Gusti Allah, kabeh iki rahmate Gusti Allah, ora usah kesusu-kesusu, wong montori dhewe, omahe yo gak pindah. Jadi ketika saya tadi di macet di jalan tol, ada beberapa bis yang nyeleyot memotong jalan saya. Saya ingat dawuh beliau itu, oh ini kesempatan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Rahmati kulli syai, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang terjadi kalau kita itu melihatnya secara rahmat, maka yang muncul adalah rasa syukur, sabar, dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hati kita. Dan alhamdulillah bisa ketemu di sini dan cuacanya tidak hujan, cuaca cerah. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mengkaji kitab Miftahus Sudur. Aba Aus ini di dalam hikmah ilmiahnya pernah bertanya, siapa Miftahus Sudur itu? Beliau menyatakan bahwa Miftahus Sudur itu adalah Aba Anom. Kalau bertanya siapa, berarti Miftahus Sudur ini Aba Anom. Tetapi kalau ditanya apa itu Miftahus Sudur ini adalah kitab. Ya. Kalau Aba Aus menyatakan bahwa kitab Miftahus Sudur itu adalah Aba Anom, nah ini yang kita baca ini adalah syarahnya kitab Miftahus Sudur. Syarah itu apa? Keterangan. Jadi Miftahus Sudur yang ditulis oleh Aba Anom itu kecil, tipis. Nah ini disyarahkan, diterangkan isinya oleh Aba Aus. Berarti sekarang kalau kita tanya siapa syarah Miftahus Sudur itu, syarah Miftahus Sudur itu adalah Aba Aus, menerangkan mengikuti Aba Anom. Nah, kembali review bahwa pertemuan Senin kemarin di Raudhah tempat saya, awal pembukaan dari kitab Miftahus Sudur itu Aba Anom menulis sebuah ayat yang dicuplik dari kitab Wasyams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori hatinya. Jadi untuk membersihkan jiwa itu secara terus menerus, tidak berhenti-henti. Karena apa? Karena kita dihadapkan oleh situasi secara terus menerus. Tadi saya katakan kita dihadapkan oleh situasi di mana yang bisa mengotori hati kita. Kita bisa marah, ujuk-ujuk, kurang asem kok, terus moro-moro nganan nekung. Jadi kalau dihadapi dengan kotornya jiwa, murang-muring ya.
Tapi kalau kita menghadapi dengan rahmat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senyum aja. Senyum. Wah, sepanjangnya isine dunya iku akeh tetek bengeke. Tapi ojo sampai teteke kena uang bengeke awak dhewe. Nah, ini kenapa dimulai dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aba Anom itu pernah menyatakan bahwa apa yang diceramahkan, apa yang disampaikan, apa yang ditausiahkan itu harus dilakoni, harus pernah dilampaui. Artinya apa? Aba Aus menyatakan bahwa seluruh kitab Miftahus Sudur itu adalah Aba Anom. Mengapa demikian? Karena yang tertulis di dalam kitab Miftahus Sudur itu adalah yang pernah dilakukan oleh Aba Anom. Nah, saya membaca, cuman membaca saya sampaikan barangkali menjadikan pencerahan bagi diri saya sendiri juga panjenengan semuanya. Ini Miftahus Sudur. Oleh karena itu dalam kitab Qudus Zaman Khotaman itu setelah wasilah-wasilah dimulai dengan alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak. Ini artinya bahwa tujuan khotaman semuanya ini adalah untuk membuka dada kita supaya hati kita ini bersih. Aflaha man zakkaha. Kemarin saya terangkan bahwa seluruh ayat Al-Quran yang ada diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah untuk membersihkan hati. Seluruh Al-Quran itu untuk membersihkan hati. Itu intinya. Ya. Kemudian alam nasrah laka sadrak itu dipakai untuk wirid kita ayat Al-Quran di awal khotaman agar ini terbuka. Ya. Jadi tujuan tersudur ini agar hati kita yang menciut bisa mencuat. Hati kita yang biasanya ketus jadi ceria. Hati kita yang biasanya sempit jadi jembar. Insya Allah setelah kajian tersudur ini tujuan-tujuan itu akan kita dapatkan. Wes nggak ketus maneh. Wis gak ciut maneh, gak mau tuh. Kemudian apa? Ini manakib Aba Aus. Sebenarnya manakib itu menceritakan yang sudah meninggal, tapi ini cerita kita aja ya. Ingat waktu macet di tol tadi, saya membaca di sebuah media bahwa salah satu karomah Aba Aus itu karena beliau itu tidak ingin hadir di manakib terlambat, macet. Menurut hitungan akal Aba Aus pasti terlambat dan ikut di acara yang paling akhir. Salah satu karomah beliau, supirnya disuruh merem, ya, merem, masuk wadah ini merem, ya Pak. Begitu membuka matanya supirnya ini ternyata sudah ada di halaman pemangku hajatnya. Subhanallah. Saya tadi mencoba begitu, merem dikit, melek tetap jalan tol. Macet. Sekarang pula merem dikit, merem tetap ngarep yang aja, enggak. Insyaallah merem. Apa Anom itu ketika usia beliau sudah senja pernah di general check up. Ternyata setelah di general check up tidak ada penyakit apapun yang menempel di jasmani beliau. Cuman dokternya bilang begini, Aba Anom ini tidak ada penyakitnya, cuman kalau udah kadung tidur sulit dibangunkan. Aba Aus langsung bilang, Aba Anom itu bukan tidur,
sulit dibangunkan itu karena beliau tidak tidur. Kalau orang tidur, kata Aba Aos, itu mudah dibangunkan. Misalkan ibu-ibu tidur betulan, ngorok, ditulis bapaknya arek-arek, bu, bangun, wis lapak sik kesel tak maneh ta. Nah, ini bagaimana? Tapi kalau yang merem itu tidak tidur, ya memang sulit dibangunkan. Jadi tidurnya Suryalaya, Aba Anom, Aba Aos dan kita semuanya ini tidurnya bukan tidur, tapi hidup. Kalau dokter bilang orang merem itu tidur, tapi kita selaku murid dari Qadrin Saban yang meremnya itu tidak tidur. Kalau merem dianggap tidur, ini saya lihat tadi. Ya event tadi mulai awal merem, bukan tidur, tapi tawajuh. Nah itu kalau sudah kalung tawajuh dibangunkan, dia tidak bangun-bangun. Aba Aos menukil ayat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Gusti Allah itu ojo maneh turu, ngantuk gak tahu turu, gak tahu ngantuk. Nah, Gusti Allah ngangkat khalifah. Mosok ngangkat khalifah sing turuan. Nah, ini dibantah oleh Aba Aos bahwa Aba Anom itu tidak pernah tidur. Maka Allah mengangkat khalifah Fir'aun ini adalah sosok orang sing gak doyan turu. Ibaratnya tidak turu. Karena apa? Karena sebagai medan magnet kita robito, ingat kepada guru kita. Otomatis kalau guru kita tidak ingat, pas tidak ingat kepada Allah, tidak nyambung. Maka ketika kita mengingat langsung nyambung, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Di ikhwan dan akhwat kalian rahimakumullah, pernah Aba Aos itu cerita ada wartawan dari Bandung meliput acara manaqib di Suryalaya. Data yang ditulis di korannya itu yang hadir di manaqib Suryalaya puluhan ribu jamaah, tapi kebanyakan mereka tidur. Kan kene kelakuane awak dhewe dari murid itu keturu kita wajib turune. Artinya apa? Sebagai murid beliau, ayo kita sama-sama untuk mengurangi tidur. Saya tidak memperpanjang tentang ini. Rasulullah SAW itu tidak pernah bermimpi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bermimpi selamanya. Kalau tidak pernah bermimpi selamanya, ya berarti tidak pernah tidur. Wa ma tanasasa Abu Aslam fi mada zamani, dan tidak pernah angop. Apa bahasa Indonesia angop? Menguap. Kanjeng Nabi tidak pernah angop, ya, lain dengan kita. Dikai wis kudu angop, sing ngekeki hikmah ilminya telu. Wong apa? Jadi itu min hudawatu falam tarif walam waqa'at babatu abadan fi jismihil hasani. Binatang itu Kanjeng Nabi rawuh itu tidak ada yang lari, justru mendekat. Dan tidak ada satu
nyamuk pun atau lalat pun yang singgah di badan beliau yang mulia. Wah, ini sifat-sifat Nabi. Di ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, artinya kita mengkaji kitab ini, kitab Miftahus Sudur ini, tujuannya adalah membuka jiwa kita, membersihkan jiwa kita, dan menjauhkan kotoran-kotoran yang melekat di dalam jiwa kita. Artinya kajian kitab ini tujuannya agar kita mencontoh itbaq sama Aba Anom, mencontoh dan itbaq sama Aba Aos. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.